kekuatan diri sejati itu ada dalam kesunyian kita. Jadi pada saat kita sunyi, pada saat kita silent, pada saat kita tenang, itu kita disitulah letaknya kekuatan diri sejati kita. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat kesadaran kita, dan bagaimana cara kita stay di diri sejati itu, stay in our true self, dan bagaimana supaya inner dan outer world kita itu seimbang dan harmonis. Kita nggak tenang kalau misalkan kita masih bertindak berdasarkan objek yang kita amati, ya artinya kita masih terlibat dengan apa yang kita amati. Jadi kita masih getting involved sama apa yang kita amati. Apa saja yang involved? Ya, persepsi kita, pikiran kita, emosi kita, perasaan kita, semuanya involved dalam kegiatan observing tersebut gitu. Kalau misalkan kita masih bertindak berdasarkan objek yang kita amati, jadi kita masih akan merasa gelisah dan panik gitu. Kalau misalkan masih gini, ya artinya kita masih belum benar-benar witnessing, kita masih belum benar-benar menjadi seorang observer, karena kita masih membuat judgment, masih membuat persepsi, masih membuat konsepsi terhadap apa yang kita observasi. Sedangkan kalau misalkan kita betul-betul observasi, ya kita tenang saja, karena kita melihatnya dari luar. Kalau misalkan kita punya masalah, kita accept gitu. Jadi kalau misalkan kita menghadapi suatu tantangan nih, challenge dari orang, kalau kita keluar dari diri kita dan stay in ourselves, ya kita hanya mengobservasinya saja, kita hanya menjadi witness. Kita tidak membuat judgment, tidak membuat konsepsi dan persepsi terhadap hal itu, sehingga kita bisa menjadi lebih tenang gitu, karena kita tidak memikirkan apa. Sama juga ketika kita mengobservasi diri kita, ketika kita become aware of our beingness pada saat kita bercermin gitu. Ketika kita sudah berhasil menjadi mind observer, tidak terdistraksi oleh objek yang kita amati, kita sudah menjadi true observer. Jadi tidak terdistraksi itu maksudnya gimana ya? Seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak terdistraksi oleh pikiran kita dan konsepsi kita. Kita sudah menjadi mind observer, true observer. Jadi ketika kita mengobservasi sesuatu, kita harus on the state of self-awareness. Harus sekali lagi on the state of self-awareness. Kita harus self-aware. Kita harus conscious. Jadi kesadarannya itu bukan kesadaran objek tersebut, tapi kesadaran self-awareness. Jadi jangan sampai pikiran kita itu ditarik oleh arus-arus pikiran kita. Nah, orang yang masih belum dalam self-nya itu selalu mencari-cari kepuasan indera gitu, selalu looking for kepuasan indera. Kenapa? Karena ingat gak yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu? Yang kita bahas itu pikiran kita itu dia selalu pengen merasa benar. Pikiran kita itu selalu merasa penting gitu. Pikiran kita itu selalu merasa dirinya itu penting, selalu merasa pengen diakui gitu. Nah, kalau misalkan kita membenarkan persepsi kita atau apa yang ada di pikiran kita, ya itu artinya kita terdistraksi oleh mind cloud kita kan. Kita kepuasan indera. Kenapa puas? Ya karena puasnya itu maksudnya adalah ketika kita sukses gitu, merasa gelisah. Nah, itu namanya tuh kepuasan indera seperti itu. Jadi kalau misalkan orang belum dalam self-nya, itu selalu looking for si kepuasan indera tersebut, selalu mencari-cari. Self itu akan selalu datang dan pergi gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan orang yang sudah menjadi diri sejatinya, dia itu selalu stay in the self. Jadi dia diam saja, dia tenang seperti danau. Dia selalu stay in the self.
dia stabil. Nah, kalau orang arif bijaksana, dia tuh menyimpan energinya di luar objek, ya. Dia menyimpan energinya di luar objek. Kenapa? Karena dia mengobservasi dari luar objek tersebut, dan dia tidak create judgment apapun terhadap objek ini ketika dia mengobservasi. Sedangkan orang yang belum arif, orang yang belum mencapai level bijaksana, itu dia menyimpan energinya di dalam objek ini. Jadi dia mendistribusikan energinya ke dalam objek ini. Kenapa? Karena yang sudah saya bilang tadi, kita menginvest perasaan kita, pikiran kita ke dalam objek ini. Kalau misalkan kita membuat judgment atau konsepsi terhadap apa yang kita observe. Di saat kita banyak pikiran, itu tubuh itu terasa lelah dan lemah. Kenapa? Ya karena kita mendistribusikan energi kita ke apa yang kita pikirkan ini, ke apa yang kita amati ini. Jadi kita menginvest semua emosi kita, pikiran kita ke objek yang kita amati. Padahal kalau misalkan kita amati dari luar dan menyimpan energinya di luar objek, kita tidak akan merasa lelah dan lemah gitu. Prakonsepsi itu apa? Nah, sekarang kita masuk ke topik prakonsepsi. Prakonsepsi itu adalah sama seperti state awal consciousness. Kalau misalkan pra itu kan artinya sebelum, konsepsi itu kan konsepsi suatu pikiran, notion yang kita buat di pikiran kita. Nah, kalau misalkan prakonsepsi ini ya artinya kita sedang secara natural saja mengobserve sesuatu gitu. Jadi kalau misalkan kita berada di dalam state prakonsepsi, itu artinya kita sedang berada di natural nature consciousness. Kita sedang berada di consciousness yang awal, sangat sejati gitu, consciousness yang sejati. Nah, dengan menjadi observer, kita bisa membawa pikiran kita ke prakonsepsi yang natural gitu. Kenapa ya? Karena dalam state prakonsepsi, di sana tidak ada konsepsi sama sekali. Kita tidak menjudge sesuatu yang kita witness ini. Kita hanya melihatnya. Kita tidak membuat konsepsi terhadapnya. Kita tidak membuat judgment gitu. Jadi kita hanya memiliki prakonsepsi dalam pikiran kita. Kita hanya mengobserve, hanya memiliki prakonsepsi. Jadi kita tidak mengidentifikasi suatu objek itu gitu. Jadi biarkanlah dia ya berada apa adanya aja. Jadi kekuatan diri sejati itu ada dalam kesunyian kita. Jadi pada saat kita sunyi, pada saat kita silent, pada saat kita tenang, itu kita disitulah letaknya kekuatan diri sejati kita. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat kesadaran kita, dan bagaimana cara kita stay di diri sejati itu, stay in our true self, dan bagaimana supaya inner dan outer world kita itu seimbang dan harmonis. Ya, caranya adalah dengan meningkatkan tingkat kesadaran, awareness kita, dan kita harus memiliki principle state of easiness. Kita harus come back to our immeasurable being. Jadi, bagaimana kita stay di lane kita, bagaimana kita maintain conscious mind kita, dan bagaimana kita bisa menemukan kekuatan diri sejati kita, ya kita harus memiliki principle state of easiness. Kita harus selalu berada dalam state yang tenang. Kita harus berada dalam kesunyian, silent, dan come back to our immeasurable being. Dan bagaimana kita bisa memiliki principle state of easiness? Ya kita melakukan meditasi, kita melakukan silence, kita melakukan prayer seperti itu. Nah, dengan itu kita bisa menjadi seorang observer yang hanya mengobservasi dari luar, tidak mendistribusikan energi kita, tidak meng-create konsepsi atau persepsi yang sebetulnya unnecessary, yang tidak penting, yang hanya akan membuat diri kita lelah, dan hanya menerima segala sesuatu yang terjadi apa adanya. Jadi akhir kata, semoga kita bisa terus develop
develop, kita terus improve, kita terus growing, menjadi orang yang bisa selalu dalam state of easiness, bisa selalu stay in our true self, sehingga kita bisa mengobservasi segala sesuatu dari luar, sehingga kita tidak perlu merasa gelisah dan khawatir terhadap apapun yang akan terjadi di masa depan. Apapun yang terjadi, stay in the present moment. Jangan bolak-balik ke past present. Kita stay in the moment. Kita accept apapun yang akan datang dan jangan meng-create konsepsi apapun, supaya kita bisa selalu berada dalam ketenangan. Ingat untuk stay in our lane, stay in our true self, observasi dari luar supaya kita bisa menjadi orang yang tenang dan easy, seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.